Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mari kita membahas ayat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad dan mohon perlindungan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Mungkin tradisinya zaman dulu kebanyakan tukang sihir itu perempuan. Tapi banyak juga laki-laki. Sebagaimana cerita tukang sihir yang berhadapan dengan Nabi Musa. Kan mereka laki-laki. Ya. Tapi di surat ini yang disebutkan tukang sihir perempuan. Jadi tukang sihir laki maupun perempuan sama saja, sama-sama jahat. Dan sihir itu adalah perbuatan yang melibatkan setan. Karena sihir itu melibatkan setan, maka hukumnya haram seseorang melakukan sihir. Belajarnya pun haram, bahkan bisa menyebabkan kekafiran. Saya ulang, karena sihir itu melibatkan setan di dalam perbuatan itu, maka bila seseorang menerapkan sihir berarti dia sedang mempekerjakan atau mempercayakan pada setan. Mempercayai setan itu tidak boleh, mempekerjakan setan juga tidak boleh. Mempercayai setan tidak boleh itu saya kasih contoh, misalnya begini. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin pernah mendengar cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu diperintah oleh Rasul untuk menunggu makanan-makanan dari zakat orang-orang. Ketika menunggu itu, malam-malam hari datang seseorang laki-laki minta bagian dari makanan itu, mungkin gandum ya, dan dia melarang, tapi dia mengaku membutuhkannya, lalu diberi. Esok harinya Rasulullah tahu, kamu tadi malam ketemu siapa? Padahal Rasulullah tidak ada yang memberitahu manusia, jadi berarti diberitahu oleh malaikat Jibril. Oh, itu setan, dia akan kembali lagi. Benar, malamnya lagi, malam berikutnya datang lagi, dia minta lagi. Terus karena pinter ngomongnya, dia dikasih lagi. Rasulullah bertanya lagi dan mengatakan dia nanti akan datang lagi. Sampai yang ketiga kali datang, lalu setan itu dia menampakkan diri sebagai manusia biasa. Dia bilang, mau nggak aku ajari? Kalau kamu membaca ayat kursi, setan akan menjauh dari kamu. Yang ajari setan. Terus paginya Rasulullah tanya, dijawab oleh Abu Hurairah, diceritakan. Terus Nabi Muhammad SAW mengatakan isinya benar, tapi jangan taat kepada setan. Gimana itu? Jadi pesannya setan tadi benar nggak? Benar. Kalau itu benar, boleh nggak kita mengikuti? Yang dibaca surat ayat kursi loh, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun isinya benar, isinya baik, kalau yang ngajari setan tidak boleh. Saya kasih contoh. Saya dulu pernah ikut-ikutan, mungkin saya umur 13 tahun atau apa. 13 tahun ikut-ikutan pantas ya. Untuk argumentasi saya membela diri. 13 tahun. Zaman itu kan zaman setelah G30S. Jadi saya masih muda, Pak. Itu kan banyak pembunuhan sehingga ada rasa ketakutan. Sebelum G30S banyak kiai-kiai yang dibunuh oleh orang-orang PKI
setelah G30S, lalu banyak orang PKI yang dibunuh. Nah, waktu itu para santri pada khawatir kalau nanti dimusuhi oleh orang-orang PKI. Lalu para santri pada belajar kekebalan, ditusuk, nggak mempan, diukul, meleset. Saya habis puasa dan melakukan itu, dites, coba pukul dia, itu meleset atau mental. Terus batu gede itu dijatuhkan ke punggung, rasanya kayak kerdus kosong gitu. Dan sebelum saya katanya tesnya itu mendaki atau naik tangga yang anak tangganya berupa pedang yang tajam. Tapi saat saya itu tidak boleh lagi, jangan ngeri gitu. Lalu saya cerita kepada kakek saya bahwa saya mengikuti itu. Kakek saya tanya, kamu baca apa? Suruh baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas, ayat kursi dan sebagainya. Dan isinya bagus. Kamu suruh kirim Fatihah enggak? Iya. Siapa saja? Nabi Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kakek saya bilang, oh oke, nggak apa-apa. Terus ada 2 nama yang kakek saya bilang, ini nama setan. Ini nama setan. Jangan kamu ikuti. Terus saya kaget, ya deh, saya batalkan. Membatalkannya gampang. Jadi saya Bismillahirrahmanirrahim, saya membatalkan apa yang sudah saya lakukan ini. Ya, membatalkannya gampang sekali. Misalnya jangan buang air di sungai yang melawan arus. Jadi arusnya air ke sana, harus menghadapnya ke sana. Kalau orang desa itu suka melawan arus kan? Yang pernah di desa, Mbak Dewi nggak tahu ya. Nah saya waktu itu karena di tempat yang sepi begitu, niat saya membatalkan dengan cara seperti itu. Bismillah. Terus sejak saat itu saya tidak mau lagi melakukan itu dan wanti-wanti sama teman-teman jangan pernah ikut yang kayak begitu-begitu. Tapi kalau saya tidak pernah terjerumus ya nggak tahu. Untung masih kecil gitu. Terus jadi meskipun ajaran setan itu baik dan benar, kita tidak boleh mengikuti dia. Terus kalau baca ayat kursi bisa dijauhi oleh setan gimana? Rasulullah juga mengatakan yang serupa. Jadi ketika kita membaca ayat kursi, kita refer to, ya, merujuk kepada sabda Nabi, tidak merujuk kepada kata setan. Ya. Jadi kepada setan apapun yang dianjurkan meskipun baik jangan pernah diikuti, karena mengikuti setan itu sudah kafir. Ya. Nah, sihir itu pekerjaan yang melibatkan setan, maka hukumnya haram, bahkan bisa kafir. Kalau kita mau melihat itu di surat Al-Baqarah ayat 102. Ayatnya panjang, tapi ayat itu saya kutip sebagian-sebagian untuk menunjukkan poin yang mana, ya. Mungkin nanti akhirnya kita membahas itu ayat itu secara menyeluruh, tapi saya akan menunjuk sebagian demi sebagian untuk menunjukkan poin yang pas. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Terus kalimat atau statement yang saya kutip yang berikutnya, wa ma kafara Sulaimanu walakinnash syayatina kafaru yu'allimunan nasas sihr. Sampai di situ. Ya. Ceritanya ini
bahwa Nabi Sulaiman itu mohon kepada Allah diberi kekuasaan yang luar biasa. Saking luar biasanya, dia minta yang tidak diizinkan oleh siapapun setelah Nabi Sulaiman. Itu doanya Nabi Sulaiman. Aneh kan? Nah, kalau kita kaitkan dengan sabda Nabi Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bercerita bahwa semua Nabi ditawari satu doa yang dia minta apapun pasti dikabulkan. Satu seumur hidup. Tapi minta apapun pasti dikabulkan. Dan menurut Rasulullah semua mengajukan permintaan dan semua dikabulkan. Sebagian dari permintaan itu bisa dibaca di surat Al-Anbiya. Ya, sebagian doa-doa para nabi itu bisa kita baca di surat Al-Anbiya. Nah, Nabi Sulaiman ini mohonnya aneh, minta diberi kekuasaan yang tidak layak diperoleh oleh siapapun setelah beliau. Dan dituruti. Saya ambil yang relevan, termasuk kekuasaan Nabi Sulaiman adalah bisa menundukkan setan. Bukan hanya jin. Saya ulang, setan itu julukan. Ya. Setan itu julukan baik manusia maupun jin yang karakternya suka membangkang kepada Allah dan sombong. Sombong dan membangkang itu dua hal yang selalu berkaitan. Jadi kalau ada manusia atau jin yang kecenderungannya membangkang kepada Allah karena kesombongan, maka dia setan. Nah, setan itu bisa berupa manusia, bisa berupa jin. Nah, yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman itu setan jin. Itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Kekuasaan itu begitu luar biasa sehingga yang menjaga agar para setan itu tunduk itu Allah sendiri. Nah, itu bisa kita lihat di surat Al-Anbiya misalnya, wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum fa'ilin. Di antara setan-setan ada yang bekerja sebagai penyelam untuk mengambil mutiara di dalam laut, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Wa kunna lahum fa'ilin, dan kamilah yang menjaga mereka. Jadi kalau ada setan yang membangkang, langsung dihajar, yang menghajar Allah. Mungkin melewat malaikat atau bagaimana. Sehingga setan-setan itu takut sekali kepada Nabi Sulaiman. Saking takutnya, melihat saja tidak berani. Jadi menatap, oh Bu Titin ada di situ. Menatap gini, nggak berani dia. Juga kalau mau lihat ada Nabi Sulaiman itu, coba saya menghadap ke sana, kira-kira bayangan mata saya ada nggak Pak Abdillah di sana? Ada. Jadi setan itu melihatnya seperti itu. Maka ketika Nabi Sulaiman wafat, mereka tidak tahu. Mereka tahunya Nabi Sulaiman berdiri di sana. Nabi Sulaiman berdiri, bersandar pada tongkatnya, tidak jatuh. Dan itu sudah berhari-hari. Setan tidak ada yang tahu bahwa Nabi Sulaiman sebenarnya sudah wafat. Karena tidak berani melihat begini. Mereka, oh masih ada Nabi Sulaiman. Masih ada Nabi Sulaiman. Setelah tongkatnya itu dimakan rakyat dan patah, dia ambruk, setan baru tahu. Nah terus setan bilang kepada orang-orang bahwa kamu tahu kekuasaan Sulaiman seperti itu karena apa? Karena sihir. Karena sihir. Dia itu tukang sihir. Sehingga banyak orang-orang Yahudi itu kan sebenarnya keturunan mereka juga. Nabi Sulaiman juga keturunan Yahudi kan. Banyak orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Nabi Sulaiman itu seorang nabi. Mereka menganggap Nabi Sulaiman
dan Nabi Daud itu tukang sihir. Maka mereka tidak mau menganggap mereka sebagai nabi dan mereka tidak percaya, tidak mengikuti Nabi Sulaiman. Nah, ayat ini Al-Baqarah ini membantah, tidak wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tidak melakukan sihir. Jadi ayat itu membantah tuduhan orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada Nabi Sulaiman. Nah, sekaligus ini ayat ini kita pakai sebagai pedoman bahwa sihir adalah pekerjaan setan. Oleh karena itu kita tidak boleh menerapkan memakai sihir, tidak boleh minta tolong kepada tukang sihir, dan tidak boleh belajar sihir. Belajar, apakah kita tuh belajar dilarang? Bukankah kita boleh belajar apa saja? Para ulama yang hati-hati mengatakan bahwa kita dianjurkan belajar. Oleh Rasulullah misalnya, utlubul ilma atau talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib untuk muslim laki-laki maupun perempuan. Nah, ilmu yang kayak apa? Para ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan bahwa ada ilmu yang wajib ain, ada ilmu yang wajib kifayah, ada ilmu yang sunnah saja misalnya. Ilmu yang wajib ain, setiap orang harus belajar, adalah ilmu mengenai keimanan. Kalau kita belajar, kemudian yang kita bahas bagaimana kita mengimani Allah secara benar, maka ilmu itu wajib. Kalau kita sedang pengajian, kemudian kita membahas ilmu tentang keimanan, lalu sholatnya mundur 10 menit. Boleh nggak? Boleh. Karena nilai belajar ilmu, terutama ilmu keimanan, itu lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ilmu yang seperti itu. Bagaimana kalau aku belajar fisika? Untuk apa dulu? Kalau kita belajar ilmu fisika untuk mengetahui bagaimana sih Allah itu menerapkan kudrah iradahnya. Wah, belajar fisika. Terus, wah kok kamu rajin belajar fisika, kenapa? Apa artinya? Itu kan ilmu duniawi. Duniawi apa? Saya mempelajari ilmu fisika ini, mempelajari mekanisme kejadian-kejadian benda-benda yang ada di alam raya ini, karakternya kayak apa sih? Bagaimana Allah menciptakan itu dan kasih sayang Allah di situ apa? Ya, yang misalnya yang fisika sederhana. Kalau ini airnya dingin, kemudian kita taruh di atas meja, di luarnya basah. Kenapa basah? Embun. Kok bisa ada embun dari mana? Dari mana, Pak? Karena ada penguapan dari mana? Dari dalam. Enggak ada pori-porinya. Apa? Udara sekitar kenapa? Ya. Ini bagaimana Allah bisa memberi air kepada orang di tempat yang tidak ada hujan. Bisa nggak Allah memberi air kepada penduduk manusia di daerah yang hujannya jarang sekali? Kenapa jarang? Karena di tengah benua. Ada benua yang luas sekali. Terus kalau ada awan masuk dari laut, kan dia cepat terjatuh kalau sudah jenuh. Di sini jatuh, sini jatuh, dari sini jatuh. Tengahnya dapat apa? Jarang mendapatkan hujan di situ. Terus minumnya gimana? Dijamin oleh Allah nggak?
Dijamin. Di tengah benua Eropa itu ada gunung apa? Yang tinggi sekali? Ya, ya di gunung itu tinggi sekali sehingga di bagian atas gunung itu selalu mengandung salju. Saking tingginya. Jadi selama sepanjang tahun musim panas maupun musim dingin selalu ada salju. Itu kan mirip-mirip dengan ini tadi. Gimana? Udara ini mengandung gas, bermacam-macam gas. Termasuk gas yang ada di situ adalah oksigen dan hidrogen. Kalau ini dingin sekali, maka dia bisa memilih diambil hidrogen dan oksigennya yang komposisinya menjadi H2O. Maka udara itu berubah menjadi air. Kita menyebutnya pengembunan. Jadi dari situ. Nah, di gunung yang tinggi itu karena ada salju di atasnya, terus ada sinar matahari meskipun dingin sekali. Saya kebetulan pergi ke sana, matahari di atas kita, tapi dingin sekali karena tingginya ini. Terus saya mencoba melihat ini tertutup salju, di ujung yang paling bawah itu netes-netes. Jadi saljunya mencair, netes, ngumpul di lembah, di celah-celah pegunungan, terus jadi sungai. Sungainya bening sekali. Terus saya melihat, oh ini yang dikatakan oleh Allah bahwa di antara batu-batuan itu ada yang ketika merekah keluarlah airnya. Fayakal hijarati asyaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul ma wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu-batuan itu ada yang ketika merekah lalu terpancarlah air. Saya melihat ada rock itu apa itu? Gunung Cadas ya. Cadas itu batu bukan? Batu yang gede sekali. Terus ada pecah. Saya bilang sama teman saya, oh ini yang disebut oleh Allah wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Oh, ternyata benar ya. Mereka baru lihat. Bertambah imannya enggak? Bertambah iman. Jadi belajar fisika bisa meningkatkan keimanan kita kalau kita belajarnya dikaitkan dengan Allah, bagaimana menyayangi kita, caranya bagaimana. Ya. Jadi belajar fisika tergantung niatnya untuk apa. Biar aku bisa belajar teknologi. Kalau belajar teknologi, aku nanti mencari pekerjaan gampang sebagai insinyur. Ada pahalanya nggak kalau niat begitu? Nggak ada. Tapi kalau niatnya untuk memahami bagaimana Allah menciptakan alam raya ini, itu bisa menambah keimanan. Ya. Nah, kembali ke sini bahwa setan itu musuh kita. Karena musuh kita, maka kita tidak boleh berkawan, tidak boleh belajar dari mereka. Setan menipu orang-orang setelah Nabi Sulaiman wafat bahwa Nabi Sulaiman bisanya berkuasa seperti itu karena sihir. Terus ditunjukin lembaran-lembaran catatan sihir tadi. Padahal lembaran-lembaran ini yang naruh siapa? Setan sendiri. Jadi setan itu naruh catatan sihir di bawah tempat duduknya Nabi Sulaiman. Terus bilang pada orang-orang, nih lihat nih, kita gali. Nah, ya kan, Sulaiman ini tukang sihir. Kira-kira dalam kehidupan ini ada yang begitu nggak?
razia mobil. Nah ini kamu bawa narkoba. Siapa yang naruh narkoba itu? Mungkin dia sendiri. Dia naruh sendiri terus nuduh kamu bawa ini. Ya sama dengan ini. Mereka setan yang naruh itu kemudian diambil. Nah ini kamu Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Saya ingat pada zaman tahun 77 78 itu kan mahasiswa banyak yang bergejolak. Lalu bagaimana cara menangkap para mahasiswa yang aktif ini? Banyak di antara mereka yang miskin tinggalnya di masjid. Bisa numpang di masjid, lalu terus azan dan sebagainya, dia mendapatkan makan dari masjid. Kemudian mereka bikin majalah dan sebagainya. Terus mereka dituduh radikal, ya sama dengan zaman sekarang ini kan. Terus mereka digerebek oleh yang berkuasa, ditemukan ada pistol di bawah, di lantai. Oh ini, kamu menyimpan pistol, kamu mau berontak. Orangnya heran, dari mana aku gak pernah. Siapa yang naruh pistol itu? Ya mereka sendiri juga. Ya, jadi kalau setan mengatakan ini kerjaannya Sulaiman itu tidak benar. Ya, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka lah yang mengajarkan itu. Nah, belajar ilmu tadi kembali ke ilmu, ada yang wajib ain, ada yang wajibnya kifayah. Misalnya, saya cerita tentang bagaimana cara berhaji. Terus di antara bapak dan ibu tidak ada yang punya rencana pergi haji. Ya, suatu saat barangkali. Atau bahkan sudah pergi haji, tapi saya mengajarkan lagi dengan harapan bapak ibu nanti sampaikan kepada orang lain. Itu wajib nggak mempelajari tentang tata cara haji? Wajib. Tapi apakah setiap orang harus mempelajari? Oh tidak. Kalau tidak akan segera pergi haji ya tidak wajib ain. Wajib ain itu untuk orang yang akan berangkat. Nah, itu yang belajar 1-2 boleh. Ya pokoknya sebagian dari masyarakat supaya nanti kalau ada orang bertanya ada yang bisa menjawab. Terus belajar ilmu yang haram ada nggak? Kalau sihir sudah pasti haram, ya sudah pasti haram. Tapi belajar filsafat boleh nggak? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat tidak boleh. Karena apa? Karena sudah terbukti banyak orang belajar filsafat menjadi sesat. Ya. Dulu zaman saya masih kuliah, ada mahasiswa dari IAIN, waktu itu UIN. Dia banyak belajar filsafat, terus dia mengatakan, aku lagi ngetes diriku sendiri. Aku tidak sholat, ada pengaruhnya nggak? Dan aku sudah tidak sholat seminggu, tidak apa-apa. Jadi itu gara-gara belajar sifat filsafat. Tapi apakah semua orang belajar filsafat seperti dia? Ya enggak lah. Ya. Karena banyak orang yang sesat gara-gara belajar filsafat, ada ulama yang mengatakan haram. Karena bukti tadi. Tapi ada yang mengatakan kan tidak semua orang belajar filsafat itu sesat. Ada yang baik, ada yang kemudian menjadi pintar, menjadi ya bisa berargumentasi tentang Islam. Terus mereka mengatakan boleh belajar filsafat dengan syarat. Syaratnya apa? Selalu menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan, sebagai pedoman. Kalau ada teori, kemudian dicek dengan ayat Quran dan hadis,
Kalau itu sejalan, oke, boleh. Tapi kalau bertentangan, buang. Jangan. Nah, kalau Bapak Ibu masih bisa menemukan bukunya Pak Profesor Rashidi, dia menulis buku tipis mengoreksi buku seorang sarjana dari Kairo yang pernah jadi rektor IAIN. Dia menulis buku tentang filsafat, lalu oleh Pak Rashidi dikutip persis apa yang ada di buku itu, kemudian ditunjukkan bahwa ini adalah pendapat Plato dari bukunya ini, dan ini bertentangan dengan Al-Quran yang bunyinya ini. Jadi alhasil pelajaran-pelajaran itu bisa menyebabkan kemusyrikan. Nah, hati-hati, itu sarjana dari Kairo, doktor. Kalau nggak tahu saya doktornya dari Kairo atau bukan, dan dia pernah menjadi rektor IAIN, dan dia kalau jogging jalan-jalan pagi-pagi dia sambil membawa anjing yang gede. Tahu Pak tidak siapa itu Pak? Ya, saya nggak usah cerita namanya. Toh orangnya sudah wafat. Ya. Jadi ada ilmu yang diperselisihkan boleh atau tidaknya. Kalau saya cenderung hati-hati belajar. Kalau nggak siap, jangan. Filsafat kalau tidak siap, jangan. Tapi di pesantren ada diajarkan bagian dari ilmu filsafat. Saya dulu pun juga diajari namanya ilmu mantik. Mantik ya, karena pakai bahasa Arab. Tapi bahasa Indonesianya logika. Itu tadi syaratnya mumarisun lil kitabi was sunnah. Kalau itu teorinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, silakan. Kalau bertentangan, jangan ambil. Dan ya logika-logika itu kadang-kadang perlu ya. Kadang-kadang kita itu menghadapi orang yang butuh penjelasan logis. Saya pernah kedatangan seorang dari Jerman yang bekerja di Singapura, waktu itu sedang berada di Jakarta, ingin ketemu saya. Dia bilang bahwa dia tidak percaya adanya Tuhan. Dia minta saya meyakinkan dia bahwa Tuhan itu ada. Terus ketika saya mau menjawab pertanyaan dia, saya pegang Quran, dia bilang jangan sentuh itu, don't touch it. Aku maunya jelaskan secara logika. Saya jelaskan 1-2 menit, dia bilang, sekarang aku percaya ada Tuhan. Tapi masih banyak pertanyaan. Ya silakan. Ya, jadi kadang-kadang kita juga perlu mempelajari ilmu-ilmu yang semacam itu. Tapi kalau sihir tidak ada tawar-menawar, tidak boleh, karena kalimatnya wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Setan itu kafir, mereka mengajarkan sihir. Nah, ayat ini lalu diterjemahkan oleh para ulama bahwa begitu belajar sihir itu kafir. Nah, sihir itu apa? Sihir itu kalau kita baca di Al-Quran ada 2 macam. Ada sihir yang sifatnya hanya halusinasi, membuat halusinasi, membuat mata mempunyai kesan yang berbeda dengan yang sebenarnya. Misalnya, ini masker. Kemudian saya sihir, lihat bapak-bapak dan ibu-ibu, lihat yang baik, berubah menjadi sayur-mayur, jadi menjadi wortel misalnya. Terus, padahal ini wortel apa bukan? Bukan. Tapi orang-orang yang melihat ini mendapatkan kesan ini wortel. Nah, itu salah satu macam sihir yang disebutkan di Al-Quran, yaitu membalik mata.
membalik mata sehingga kelihatannya menjadi tidak seperti aslinya. Dari mana kita merujuk itu? Kita lihat di surat Thaha, surat 20 ayat 66. Waktu itu Fir'aun didatangi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, dan Nabi Musa menunjukkan bukti bahwa beliau adalah betul-betul utusan Allah. Dan oleh Allah dia dibekali tongkat. Sebenarnya tongkat itu milik Nabi Musa sendiri, tapi pembekalannya itu adalah bahwa kalau Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk melempar tongkat itu, maka tongkat itu akan berubah menjadi ular. Dan juga yang satunya lagi, tangan bisa mengeluarkan sinar. Nah, melihat itu, Fir'aun mengatakan, oh ini sihir ini. Dan penguasa kalau itu ambisinya begitu kuat, penguasa yang kepingin berkuasa terus, itu biasanya suka curiga kepada orang nggak? Curiga. Kalau misalnya saya jadi presiden, saya melihat ada orang menjadi terkenal. Wah, jangan-jangan itu nanti mencari pengaruh, nanti mencalonkan jadi presiden, jadi pesaingku. Terus kalau saya ambisi saya kuat, saya tenggelamkan dulu. Menenggelamkan caranya bermacam-macam. Misalnya, wah jenderal ini menjadi makin populer, gampang dipensiunkan. Ya, pensiunkan nanti lah. Misalnya lagi, wah ini menjadi pesaingku, nah, terus dipenjara. Ya. Bisa juga diancam di penjara, tapi dia lari dulu. Nah, itu karena ketakutan kekuasaannya hilang. Firaun itu ambisi kekuasaannya itu sangat berlebih, sehingga dia mengaku dirinya Tuhan. Kalau dia Tuhan, maka tidak boleh ada orang yang tidak nurut tunduk pada dia. Ya, masih ingat ceritanya Masyithah. Masyithah itu bukan nama, ya. Masyithah itu pekerjaan. Masyithah artinya tukang sisir, tukang nyisiri anaknya Firaun. Ketika sisirnya jatuh, dia mengambilnya, bilang Bismillahirrahmanirrahim. Anak itu bilang, kok kamu nyebut Tuhan yang lain? Kok tidak menyebut bapakku? Aku laporin ya. Laporin aja. Dilaporkan, terus dihukum, suruh masuk ke bejana yang direbus lah, hidup-hidup gitu. Berikut anak-anaknya. Itu ambisi yang berlebihan. Nah, karena dia orang yang berkuasa dan berambisi kekuasaannya tidak boleh diganggu, maka yang dia lakukan macam-macam. Semua anak bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Itu kan supaya tidak ada pesaing. Terus ketika Nabi Musa membawa tongkatnya bisa berubah menjadi ular, padahal Nabi Musa sudah mengatakan loh ya, Inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana Bani Israel. Misi saya diutus oleh Allah untuk membawa Bani Israel keluar dari sini. Izinkan aja. Jadi ada hubungannya dengan kekuasaan Fir'aun enggak? Enggak ada. Enggak ada. Jadi dia hanya minta lepaskan Bani Israel itu bersama saya agar saya bawa keluar. Tapi ketika melihat bukti ini, Fir'aun mengatakannya apa? Apakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dengan menggunakan sihirmu itu, Musa? Ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Apakah kamu datang kepada kami itu dalam rangka mengusir kami dari tanah kami? Hai Musa. Mengusir. Zaman dulu itu suka merebut daerah kekuasaan.
Kalau ada raja merebut suatu daerah kekuasaan, maka yang berkuasa di situ biasanya terus dimusuhi, akan dibunuh. Kalau mereka tidak mau dibunuh, ya mereka lari, lalu mengungsi. Jadi mengungsi itu berarti diusir dari negerinya sendiri. Maka kata Fir'aun, apakah kamu datang akan mengusir kami dari tanah kami dengan menggunakan sihirmu itu? Terus Fir'aun menantang, akan aku datangkan tukang-tukang sihir menandingi kamu. Ayo kita bikin perjanjian. Nabi Musa menjawab, oke, kita bikin perjanjian, tapi kumpul di tanah lapang ya. Masyarakat harus melihat. Lalu terjadilah pertemuan itu di tanah lapang, ditonton orang banyak. Tukang sihir itu bertanya kepada Nabi Musa, qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Ya, ayat sebelum ini di Toha. Musa, siapa dulu nih? Apakah kamu yang melempar dulu atau kami yang melempar di atasmu? Kemudian Nabi Musa jawabnya, qala bal alqu. Silakan kalian duluan. Kalian duluan. Terus فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Setelah mereka lempar, terus tali-tali mereka dan juga tongkat-tongkat mereka, jadi tukang sihir itu tidak hanya membawa tongkat, tapi juga ada yang membawa tali. Mereka lempar. Yukhayyalu ilaihim min sihrihim, dihayalkan. Yukhayyalu, dihayalkan. Khayal itu bahasa Arab, yukhayyalu, dibuat menghayal. Jadi hayalan itu beneran apa enggak? Enggak. Nah, hayalan itu mengacaukan pikiran sehingga yang dilihat itu tidak seperti aslinya. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim, dengan sihir mereka Nabi Musa pemandangannya menjadi kacau. Annaha tas'a, seolah-olah tongkat dan tali itu berjalan. Terus apa yang terjadi? Nabi Musa takut. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Nah, ayat berikutnya, lalu Nabi Musa menjadi ketakutan. Berarti Nabi Musa, seorang nabi, bisa kena sihir nggak itu? Kena sihir yang seperti ini ya, sihir yang mengubah pandangan. Nah, itu jadi saya gambarkan ini supaya gampang. Ini masker, terus kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu kalau saya menggunakan sihir yang model ini, melihatnya wortel, di depannya ada wortel. Nah, padahal bukan. Karena Nabi Musa melihatnya itu ular yang berjalan, takut. Lalu beritahu oleh Allah, nggak usah takut, lempar aja yang di tangan kananmu itu, nanti akan menghabiskan mereka semuanya. Ya. Terus mereka tunduk. Ya. Ini yang saya maksud bahwa salah satu bentuk sihir adalah mengacaukan pandangan manusia terhadap sesuatu seolah-olah seperti sesuatu yang lain. Nah, itu cerita itu ada di surat Toha. Di Al-A'raf juga sama, ada juga. Cuma kalau di Toha tadi yang kena sihir adalah Nabi Musa. Kalau di surat Al-A'raf surat 7 ayat 116 itu manusia yang hadir. Qala alqu, Nabi Musa mengatakan lemparlah kalian. Ya. Falamma alqau, maka setelah mereka itu melemparkan tali dan tongkat mereka, saharu ayunan nas, mereka mensihir mata manusia. Jadi di mata Nabi Musa maupun di mata para penonton sama. Wastarhabuhum, orang-orang karena melihat itu ular jumlahnya banyak, mereka sampai pada berlarian,
Nabi Musa sendiri mau lari. Tapi Nabi Musa mendapatkan wahyu, jangan takut. Ya, itu salah satu bentuk sihir. Kalau kita nonton di TV, ada orang digergaji, itu sihir bukan? Bukan, bukan. Itu hanya trik. Hanya trik. Jadi orang dimasukkan ke dalam peti. Terus di peti itu ada rongga yang menyebabkan si orang itu, wanita itu ramping sekali, jadi bisa sembunyi di pojok atau di bawah sendiri. Terus ini digergaji atau dipotong begitu. Ya itu kalau melihat di YouTube sekarang itu banyak bagaimana trik sihir-sihir itu, magic ya, trik magic itu akan ditunjukin. Oh ini caranya begini, oh, ini caranya begini. Jadi bukan sihir itu. Ya, apa? Magic? Magic yang dalam arti seperti itu bukan sihir. Sihir yang disebutkan di Quran ini kan mengubah pandangan. Jadi kalau yang itu kan bukan mengubah pandangan, coba ketipu aja. Ya. Kalau David Copperfield itu sihir apa bukan, wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi yang lain-lain itu yang dibocorin di YouTube itu saya nggak lihat contohnya David Copperfield itu apa? Rimbat itu apa? Oh, Sinbad. Enggak, bukan. Itu trik-trik aja. Beda Sinbad sama limbat. Limbat itu magic. Jadi dia bisa rambutnya itu nanter dengan warnanya. Oh, yang itu. Wah, nggak tahu. Saya tidak. Nggak tahu. Jadi termasuk yang ini apa enggak? Ya, itu sihir jenis yang satu. Satu lagi, sihir yang bisa mengubah nasib seseorang. Nah ini santet. Ya. Santet itu termasuk sihir. Sihir yang kedua ini itu sihir yang bisa membuat dua orang yang tiba-tiba kemudian saling mencintai, atau suami istri menjadi saling membenci lalu cerai. Jadi pengaruhnya itu bisa sampai ke kejiwaan, bisa mempengaruhi perasaan dia. Nah kalau ada ajaran-ajaran seperti itu nggak usah. Saya waktu masih anak-anak dulu, ya karena saya juga bergaul dengan santri-santri begitu, suka mereka ada diiming-imingi pelajaran-pelajaran yang begitu, disebutnya mahabbah. Mahabbah itu bagaimana membuat seorang menjadi jatuh cinta. Saya nggak tahu apa yang dibaca dan sebagainya. Sekarang saya sudah tidak mau deket-deket lagi. Ceritanya katanya misalnya lada merica itu dipegang, terus kan teman-teman saya laki-laki, ada cewek begitu, jadi dibacain bacaan, kemudian ini digerak-gerakin, terus nanti dia bisa menjadi pelet namanya ya, pelet. Nah itu juga tidak boleh. Bukan ajarannya malaikat maut ya itu di surat, di ayat yang sama Pak, di surat ayat sama di Al-Baqarah 102. Nah, saya ambilkan dulu dari ayat yang sama Pak. Seperti tadi kan saya ambil bagian statement di situ yang poinnya pas. Sihir yang semacam itu kita lihat di tengah itu ada fayata'allamuna minhuma
ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka belajar dari mereka berdua ini Harut dan Marut. Harut dan Marut. Mereka belajar dari mereka berdua, Harut dan Marut, apa-apa yang bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Jadi mempengaruhi perasaan orang. Apakah mempengaruhi itu menjadi mencintai atau menjadi pisah? Sama. Bisa juga mempengaruhi menjadi sakit, menjadi kesakitan. Itu santet biasanya, kita nyebutnya, itu juga termasuk sihir. Nah, kalau itu sihir, berarti kita menjalani itu tidak boleh, mempelajari tidak boleh, minta tolong kepada tukang sihir untuk melakukan itu juga tidak boleh. Jangankan minta tolong, datang dengan maksud ingin minta tolong, baru datangnya saja itu sudah tidak boleh. Ya, jadi nggak usah dekat-dekat, nggak usah dekat-dekat dengan mereka. Saya ingin bertanya, Pak, biasanya tuh ada seseorang yang maaf nih karena dagangannya kurang laris, lalu datang seseorang, akhirnya ini cepat-cepat dagangnya sampai pembelinya datang sendirinya. Itu termasuk syirik. Bisa, itu kan mempengaruhi perasaan orang. Mempengaruhi. Sudah begitu, air dicuci supaya alumannya itu muncul. Ya. Jadi haram ya, Pak? Ya, saya punya teman di Tegal, dia buka kafe sederhana hanya untuk ngasih pekerjaan kepada pembantunya biar ada income tambahan. Laris. Tiba-tiba sama sekali nggak ada pembeli. Kadang ada orang melongok di pagar, balik. Rumah-rumahnya apa? Dilihat itu gelap sekali. Duh, kok gelap? Tutup berarti. Terus pergi. Yang satu doang yang buka. Nah, dia nggak tahu kenapa ada temennya yang pas datang situ. Kenapa kok kamu tutup? Oh ya, gini. Kamu dikerjain. Aku bukain lagi. Terus dia buka lagi, dikerjain. Aku buka lagi artinya ditutup oleh setan. Terus kemudian dia buka lagi, lalu teman saya ini memulai bisnis lagi, laris lagi. Terus satu saat begitu lagi, terus nggak usah. Terus kalau kayak gitu kalau kita korbannya gitu kita harus percaya tuh. Percaya bahwa itu ada, iya. Bahwa sihir itu ada, iya. Kan Allah cerita bahwa tukang sihir itu mengubah talinya dan tongkatnya menjadi seolah-olah itu ular. Kan ada. Jadi percaya bahwa itu ada, iya, nggak apa-apa. Dan memang harus percaya karena di Al-Quran diceritakan. Tapi kalau percaya dalam arti menggunakan, itu ya nggak boleh. Ya, seperti setan lah. Kamu percaya nggak setan? Percaya yang bagaimana? Bahwa ada setan, percaya nggak? Harus percaya karena Allah menyebutnya di Quran. Maksudnya goib ya? Ya, tapi kalau percaya kepada setan untuk menjaga rumah saya, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kata percaya itu ambigu, ya. Kata percaya itu ambigu. Percaya yang bagaimana? Terus kalau dibukain, saya bukain gitu. Terus kita menggunakan jasa dia gitu. Waktu itu dia tidak minta jasa, terus karena dia tidak paham, jadi membukanya caranya bagaimana juga dia tidak tahu, tahu-tahu laris lagi. Dan ketika menjadi tidak laku lagi, udah dia putuskan nggak usah lah. Kalau dia minta tolong nanti jangan-jangan dia tukang sihir juga. Kalau lah nggak percaya tadinya terus kan udah aku bukain, ya udah terserah kalau boleh gitu. Kalau kita ucap boleh, silakan gitu kan, itu kita udah. Nanti dulu, seseorang bisa menangkal sihir dengan sihir lagi.
Jadi artinya kuat-kuatan sihir. Ya. Si A melakukan sihir, kemudian saya menangkal dengan menggunakan sihir saya, kuat-kuatan. Nah, itu tidak boleh. Kalau ada orang, misalnya ada seseorang kelihatan seperti gila, diganggu oleh jin, terus minta tolong diusirin dong. Terus dia berusaha mengusir, terus bilang, wah berat, itu jinnya banyak dan gede-gede, kuat-kuat. Berarti orang itu sedang menggunakan jin. Cuma jin yang dia miliki lebih lemah dibanding itu. Jangan pakai orang semacam itu. Kalau mau minta tolong, orang yang justru tidak melihat jinnya, cuma dia baca-baca aja, baca Al-Quran, baca doa-doa, terus itu mereka kalah. Nah, meminta jasa orang yang semacam ini boleh. Nah, itu yang disebut ruqyah syariah, syar'i, ya, ruqyah yang syar'i. Yang syar'i boleh, tapi kalau tidak syar'i tidak boleh. Bagaimana dengan Al-Quran, Nabi aja bisa kena, karena Nabi itu wiridnya nggak keluar ya. Lah ya itu. Jadi kita hati-hati. Saya sebenarnya tidak ingin cerita itu Pak, tapi Pak Abdillah menyebut itu. Jadi bahwa Nabi Musa aja kena. Padahal Nabi Musa itu kan Nabi utusan Allah. Jadi kalau begitu, kita yang orang biasa potensinya lebih besar kena. Hati-hati. Itu banyak praktek-praktek semacam itu. Kalau di Jakarta saya nggak tahu ya, tapi di daerah itu banyak, terutama Jawa Timur, Bali, itu di Jawa Tengah juga ada. Ya, itu juga ada praktek-praktek semacam itu. Saya dulu pernah tidak tahu diajak oleh teman, ayo nemenin aku. Rupa-rupanya dia minta tolong kepada seorang wanita untuk memisahkan seorang anak perempuan dari pacarnya. Itu loh, kok kesini? Kalau saya tahu begitu saya nggak mau. Terus loh kok prakteknya begini? Dan saya tapi saya menjadi tahu bagaimana caranya. Ya. Wanita itu tiduran, terus kemudian dia tiba-tiba teriak-teriak, terus dia bilang itu begini dan sebagainya. Itu ada jin yang masuk ke dalam dirinya, kemudian yang ngomong itu jinnya. Itu nggak boleh, itu tidak boleh. Jadi hati-hati Pak. Saya waktu itu kalau tahu bahwa saya diajak ke tempat begitu, tentu saya tidak mau Pak. Kan hanya diajak begitu aja, terus dulu kok begitu. Kemudian saya curiga, jangan-jangan saya juga dibegitukan. Ya. Kan penangkalnya pertama kalau banyak wirid itu, Ya. itu kan bisa melindungi diri. Ya. Tak menengkulut. Ya. Kemudian kalau baca Quran itu bisa juga menyembuhkan jiwa. Kalau syirik itu dari jiwa.